Baik teman-teman, di video sebelumnya teman-teman sudah menyelesaikan modeling robot Iron Man ini ya. Kita akan kasih warna, tapi sebelum warna saya akan memperhalus ya. Jadi ini kan masih kelihatan garisnya nih. Jadi kita bisa coba kalau kita bisa select semuanya nggak langsung ya. Klik kanan, set auto smooth. Oke, bisa langsung semuanya ya. Nah, oh ininya belum. Oh sudah. Nah sebelumnya saya akan coba membuat ini jadi ada ini ya. Di sini ada apa? Lakukan seperti ini. Saya masuk edit mode. Saya masuk ke loop cut. Nah, klik di sini satu aja, masuk lagi ke move. Kemudian scale ya. Nah, saya mau bikin seperti ini, kayak gini. Ini mirror jadi dia sebelah sininya langsung tereksekusi. Nah, ini pun sama nih. Saya akan scalekan ya, tapi tanpa jet. Soalnya kalau saya scale ke segala arah, jetnya ikut berubah. Saya maunya scale tanpa jet ya. Berarti saya harus jet kan yang ini yang biru. Berarti saya harus scale-nya itu pilih kotak biru ini supaya dia scale-nya hanya ke samping. Nah, di sini saya rasa kok kakinya kurang besar gitu ya. Saya undo, saya harus dua-duanya dengan yang bawah supaya besarannya sama. Kita putar sedikit supaya kita bisa lihat kotak scale yang biru ini. Nah, jadi saya mau lebih besar kakinya. Ini kalau lebih pendek berarti saya harus select ini naikin ke atas. Hati-hati ya, jangan lokal ya, saya Ctrl Z barusan, harusnya global. Tangan yang ini coba saya gedekan dikit atau enggak usah. Coba gedein dikit ya. Saya cari scale yang biru ini. Nah, ini apa kita agak kedalamin supaya tidak terlalu lebar ke samping tangannya ya. Dan saya mau pakai select lasso supaya gampang selectnya seperti ini. Saya kok merasa tangannya terlalu lebar. Tubuhnya apa kurang besar ya? Coba saya select tubuhnya dan scalekan tanpa jet juga ya. Nah, supaya lebih gemuk tubuhnya. Tapi saya harus gepengkan dia dari sini. Pakai scale-nya ya supaya gepeng. Oh, ininya jadi lebih mendelep. Rotasi sedikit. Ininya ini kurang nempel. Oh, sudah ya, sudah nempel ya. Kurang ke sini ya mungkin. Nah, kurang ke samping sini. Nah, ini akan kelihatan. Oke, kemudian saya akan tambahkan bevel ya di sini ya, karena ini terlalu runcing menurut saya. Jadi kaki juga saya akan tambahin bevel. Add modifier bevel dan kasih segmennya 2 atau 3 lebih halus. Oke, di sini pun ya saya akan kasih. Nah,
kita akan langsung saja, cuma nanti harus 2 tahap ya. Jadi pasti yang pertama kali dikerjakan adalah yang aktif dulu atau yang seleksi terakhir. Kemudian nanti yang lainnya kita bisa kopikan modifier bevelnya dari sini. Jadi nggak harus satu-satu ya teman-teman. Pertama kita add modifier bevel. Nah ini yang pertama kali dikerjakan. Tahan shift, klik kiri di sini, geser supaya tidak terlalu besar. Geserin ke kiri ya, dinolkan dulu. Kemudian geser ke kanan sedikit demi sedikit. Tuh. 0,11 tambah segmen 1 jadi 2 atau tambah segmennya 3. Nah, lebih coba gedein dikit. 0,02. Nah, kemudian supaya yang lainnya teraplikasi modifier bevelnya, kita ke objek transfer data copy modifier. Jadi semuanya langsung teraplikasi. Ini pun coba akan saya kasih bevel ya. Teman-teman boleh juga. Nah, kalau cuma 2 berarti teman-teman select pahanya ini dan tangan ini ya, bahunya, dan kemudian coba saya juga dengan ini ya. Dan saya select terakhir objek yang ada modifiernya. Yang modifiernya mau kita link transfer data. Jadi itu yang pilih-pilih terakhir, copy modifier. Nah, dia jadi punya bevelnya itu. Ini kalau pakai bevel bagus atau tidak? Saya coba ya. Objek link transfer data copy modifier. Ini kita coba klik yang ada bevelnya. Objek. Oke, jadi harus yang terakhir ya yang ada bevelnya ya. Ini nah, harus di sini ya. Supaya kelihatan rapi. Kepalanya apa kurang besar ya? Coba saya akan select kepalanya. Saya ubah lagi ke select box ya. Nah, kalau ini saya perlu scale ke segala arah, jadi yang putih aja. Oke, teman-teman, saya save dulu. Sebelum saya masuk ke pewarnaan ya. Nah, warnanya teman-teman boleh ikut yang ini ataupun enggak ya, terserah. Untuk mengaktifkan warna, teman-teman harus seleksi yang ini, material preview yang ini ya. Klik. Nah, ini masih ada HDR langit yang sebelumnya ya. Oke. Saya akan mungkin merah aja ya Iron Man-nya ya, tubuhnya. Jadi klik tubuhnya, scroll ke bawah teman-teman sampai mendapatkan material ini dan klik new. Saya akan kasih ini merah gitu ya. Dan kita pilih merahnya, terserah teman-teman mau yang mana merahnya. Dan kalau mau metalik juga teman-teman boleh supaya dia jadi kelihatan seperti besi ya. Tuh, metaliknya dikasih 1. Roughness-nya kalau 0 teman-teman jadi kayak cermin gini. Jadi kalau mau lebih kinclong arahkan mendekati 0 ya. Tapi kalau mau lebih soft atau kayak plastik arahkan mendekati 1. Nah, ini teman-teman bisa lihat saja saya mau 0,3 saja ya. Jadi lebih ke arah mirror ya, kayak gitu. Nah, kalau saya lihat yang lainnya juga sama ya, satu warna ya. Jadi saya akan select kepalanya, tangannya, celananya, kakinya. Nah, ini semua nanti satu ya materialnya yang seperti yang badan ini. Berarti langsung aja klik list ini nih. Kemudian merah. Merahnya yang kinclong ini ya. Nah, sama seperti modifier bevel, ini pun yang teraplikasi adalah yang dipilih terakhir. Supaya langsung ke semuanya, kita harus objek link transfer data. Ini harusnya link material. Ya, kalau tadi kan objek link transfer data modifier untuk copy modifier bevel, tapi kalau sekarang untuk copy material
dari yang objek yang aktif itu berarti kita harus link material ya seperti ini. Kemudian di sini akan saya boleh deh warna kuning juga ya. Nah, karena belum ada saya harus new dulu. Yellow metal ya. Karena saya mau dia metalik dan roughness-nya sama kayak tadi ya 0,3. Nah, kemudian kita select yang lainnya. Oh, ini dia hitam ya, salah ya. Berarti saya harus yang ini. Yellow metal, teman-teman ketik aja langsung yellow metal gitu. Nah, yang ini delete dulu karena dia salah ya, bukan yang yellow metal. Berarti ini saya ikutin gambar saja ya. Dan nanti tangannya ya. Ini kepalanya juga. Nah, ini tangannya, jari-jarinya ya yang jadi metal. Teman-teman harus ingat nanti yang pertama kali teraplikasi materialnya yang objek aktif, nanti baru kita link transfer data, link material ya. Oke, saya akan klik satu lagi di sini yang jadi objek aktifnya ya, yaitu klik yang terakhir. Jadi yang diklik terakhir itulah yang jadi objek aktif. Nah, ini langsung kita cari yellow metal tadi ya. Dan langkah berikutnya ke objek link transfer data link material. Jadi semuanya sudah masuk. Ini saya mau kasih bevel juga ya. Saya akan kopikan dari sini. Tahan shift, kita select objek yang sudah ada bevelnya. Kemudian objek link transfer data copy modifier. Jadi ini juga ada modifiernya. Nah, terakhir adalah warna hitam ya. Saya akan new hitam metal gitu. Oh, black metal. Metal black atau black metal ya. Kemudian dia ke bawahin dan metalik 1 roughness 0,3. Tapi saya tidak mau terlalu hitam pekat ya. Jadi saya akan naikin ini agak ke atas jadi kayak ke arah abu-abu ya. Nah, saya select yang lainnya. Mana lagi? Hati-hati ya, ini jangan kalau salah pilih klik lagi ya supaya unselect lagi, supaya tidak terselect lagi. Yang sebelah sini sudah ini. Kemudian yang belum sudah ya. Nah, select yang sudah ada materialnya jadi objek aktif. Objek link transfer data link material. Sip. Kemudian saya save dulu ya supaya aman. Nah, kemudian untuk matanya ini tuh ada 2 material ya. Satu kuning, satu lagi dalamnya bercahaya. Ini pun sama nih. Kita bisa lakukan seperti ini ada 2 material di sini, bahkan 3. Jadi klik yang ini harus ada 3 slot ya. Teman-teman bisa ke material dan paling atas itu slot, tambahkan 2 slot lagi. Hitam dan kuning ada di sini semua. Jadi di sini yang yellow metal dan ini adalah yang black metal. Ini harusnya merah red metal ya. Nah, yang yellow metal berarti yang arah sini ya, di sini ya. Saya masuk edit mode. Nah, select face yang ini, kemudian select loop, edge loop. Oh, sorry. Nah, gini aja teman-teman. Teman-teman bisa arahkan tahan tombol ALT terus klik yang garis vertikal ini ya. Jangan garis yang horizontal. Kalau garis yang horizontal dia ke sini. Tapi garis yang vertikal yang di sini. Terus jangan lupa klik yellow metalnya dan assign. Nah, dia sekarang jadi ini yellow ya, cuman dia seperti itu karena ada sinar. Kemudian yang ini adalah black. Teman-teman juga tahan ALT, klik yang garis vertikal ini supaya loopnya ke arah sana. Jangan yang ini ya, kalau yang ini loopnya ke arah bawah. Jadi harus yang ini.
garis yang vertikal ini. Black metal assign. Nah, dia black. Ya, sekarang kita buat ini pun dia harus ada 2 slot ya. Satu yang yellow metal, satu lagi yang bercahaya. Jadi ini yang yellow metal. Nah, ini nanti yang neon aja ya. Ini belum ada jadi saya kasih baru. Nah, teman-teman bisa perhatikan slot atas tuh langsung mencakup seluruh objek ya. Jadi kalau ini pun yellow metal dia semuanya. Nah, kita akan select yang bagian tengah ini menjadi neon. Oke ya. Jadi harus masuk ke edit mode, klik face yang tahan shift ya untuk lebih dari satu, kemudian klik neonnya. Jadi face yang dalam kita klik, jangan lupa kita pilih juga slot neon terus assign. Nah, begitupun juga dengan yang ini teman-teman ya. Ada satu slot lagi, yang ini adalah yang neon. Dan objek mode, pilih face dalamnya ini dan select slot neon assign. Nah, sekarang gimana caranya kalau neon ini mau kita buat bercahaya teman-teman? Nah, dia itu ada aturannya emission. Nah, setengahnya kita pilih misalkan 5. Nah, jadi dia bercahaya ya. Ini cahayanya boleh kita kasih warnanya, mau lebih ke ungu-unguan boleh. Tuh. Terserah ya, mau lebih ke kuning juga boleh. Baik teman-teman. Jangan lupa di-save. Kita sudah selesai untuk mewarnai Iron Man ini. Terima kasih.